Ardi waktu itu benar-benar nangis dan gak lama kemudian kakek-kakek ini membisikkan sesuatu. Dia dekatkan kepalanya ke telinganya Ardi. Dia bilang di situ, "Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut." Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang pemuda yang kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Dan ketika dia melakukan pendakian seorang diri atau solo hiking di Gunung Merbabu, dia mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dan bisa dikatakan itu merubah hidupnya selanjutnya. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah gabung, sudah subscribe ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Sekali lagi, saya dan tim mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan dari teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat tentunya. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ardi. Ardi ini tinggal di Solo dan dia sedang kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Surakarta. Ardi ini dari SMA memang senang sekali dengan yang namanya naik gunung. Jadi dia punya komunitas PA atau pecinta alam dan seringkali naik gunung di sekitaran Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Nah, pada saat kuliah, kegiatan naik gunung ini semakin sering dilakukan oleh Ardi bersama teman-temannya itu. Sampai pada suatu ketika, waktu itu Ardi sedang menuju proses skripsi. Waktu itu sedang penulisan skripsi lah. Nah, di akhir semester kuliahnya. Dan ternyata pada waktu yang bersamaan, ibunya meninggal dunia. Nah, dari situlah Ardi ini merasa kalau hidupnya benar-benar hancur dan dia benar-benar menjadi seorang penyendiri. Kemana-mana selalu sendiri. Dan ketika ada temannya yang menghubungi, dia ini selalu seperti menarik diri dari kumpulan. Jadi sejak ibunya meninggal itu, Ardi memang kelihatan selalu sedih. Dia selalu keingat dengan kebaikan-kebaikan ibunya. Karena Ardi ini anak terakhir. Atau kalau di dalam bahasa Jawa itu anak ragil, bontot. Dan dia 4 bersaudara. Kakak-kakaknya Ardi semuanya sudah menikah kecuali si Ardi ini masih belum menikah. Nah, waktu itu dia memang merasa ya, karena saking dekatnya dengan ibunya, dia benar-benar sangat kehilangan. Bahkan pada saat kuliah, waktu itu Ardi masih sering disuapin oleh ibunya. Jadi ketika makan ya disuapin. Ibunya selalu manjain dia, selalu menganggap Ardi ini masih anak kecil. Dan ibunya selalu memanggil dia Le atau anak laki-laki. Ya, meskipun usianya Ardi ini pada waktu itu sudah dewasa ya bisa dibilang. Tapi selalu saja ibunya itu memperlakukan Ardi seperti anak kecil. Nah, Ardi memang benar-benar kehilangan ibunya pada waktu itu. Singkat cerita, setelah 40 hari kepergian ibunya, Ardi ini mulai aktif lagi naik gunung. Tapi pada saat itu dia naik gunung sendiri. Gak bareng sama teman-temannya. Gak tahu kenapa pada waktu itu Ardi itu cuma pengen sendiri kemana-mana. Selalu pengen sendiri. Nah, ketika pertama kali naik gunung sendiri, Ardi ini memutuskan naik
ke gunung di daerah Jawa Timur, gunungnya Gunung Penanggungan. Nah, singkat cerita, ketika Ardi ini sampai di pos yang ada di Gunung Penanggungan, di situ dia camping, mendirikan tenda, tapi kesannya dia itu mengasingkan diri ya dari kerumunan. Pokoknya selalu sendiri. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, dia naik gunung lagi ke Argopuro. Dia juga melakukan pendakian seorang diri atau solo hiking. Dan pada waktu itu teman-temannya sempat nanya sama dia ya, "Di, kok kamu sekarang naik gunung sendiri?" Dan Ardi selalu menjawab, "Nggak apa-apa, aku lagi pingin dewe." Dia lagi pingin sendiri. Jadi Ardi itu memang benar-benar masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya ini sudah meninggal. Dan sempat juga teman-temannya ini menanyakan, emang kalau naik gunung sendiri itu kamu nggak pernah mengalami hal-hal yang ganjil atau yang aneh gitu? Ya, Ardi itu menjawab, "Alhamdulillah nggak pernah, dan aku juga nggak minta." Nah, sekedar info, sebelum ibunya Ardi ini meninggal, dia adalah orang yang sangat rajin sholat. Dia selalu menjaga sholat 5 waktunya. Tapi ketika ibunya meninggal, Ardi ini mulai agak ogah-ogahan untuk sholat 5 waktu. Jadi seringkali sholatnya ini bolong-bolong ya. Jadi seperti ada kemungkinan Ardi itu mengalami ketidakpercayaan ya, dengan agamanya sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi seolah-olah dia itu tidak terima dengan takdir yang dibuat oleh Tuhannya. Nah, memang sejak saat itu Ardi ini pokoknya sholatnya mulai bolong-bolong. Dia semakin sering tidak mendatangi pengajian-pengajian yang ada di masjid. Jadi waktunya itu dihabiskan untuk naik gunung ya, secara sendirian. Jadi total selama hampir 3 bulan lebih lah, Ardi ini sudah mendaki 5 gunung yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, di bulan ke-6 setelah kepergian ibunya, Ardi ini memutuskan untuk naik ke Gunung Merbabu. Dia memilih melewati jalur Wekas. Singkat cerita, jadi waktu itu pagi hari dari Solo, dia berangkat ya menuju ke Wekas. Nah, ketika sampai di base camp, dia seperti biasa menuju pos perizinan dan menulis simaksi. Sekitaran jam 9 pagi, Ardi ini naik ya, masuk ke jalur pendakian seorang diri. Dan gak ada satu pendaki pun waktu itu yang dijumpai. Dan ketika di pos 1 barulah Ardi ini ketemu dengan rombongan pendaki yang waktu itu akan turun. Nah, rencananya Ardi ini akan naik via Wekas dan turun via Selo. Jadi kalau di Gunung Merbabu itu kita tahu ya, banyak sekali jalur pendakian. Dan kita bisa lintas gunung lah istilahnya. Bisa langsung turun ke Selo, dan ketika sampai Selo itu kita sudah bisa melihat Gunung Merapi dari situ. Biasanya para pendaki langsung naik ke Merapi. Jadi rencananya si Ardi pada waktu itu juga hampir sama lah seperti itu. Nah, ketika sampai di pos 1, Ardi ini sempat ngobrol sebentar dengan para pendaki. Mereka bilang dari Kebumen. Dan setelah itu, setelah berkenalan sebentar, pendaki-pendaki ini pun turun. Ardi melanjutkan nih, naik ya. Nah, ketika di perjalanan itu, Ardi seorang diri. Dia memasuki hutan. Meskipun masih siang hari, tapi suasana di sana sudah mulai gelap karena tertutup kabut. Dan memang pada waktu itu agak sedikit mendung. Nah, pada saat itulah Ardi ini seperti mendengar ada sekumpulan orang yang jalan di belakangnya. Tapi ketika Ardi ini noleh ke belakang, ternyata nggak ada siapapun. Dan suara itu semakin jelas, seolah-olah hanya berjarak beberapa meter dari Ardi. Jadi ketika Ardi berjalan, terus dia belok ke arah tikungan, sekali lagi Ardi ini mendengar ada sekumpulan orang yang jalan.
Bisa dibilang itu seperti satu kumpulan keluarga. Jadi ada suara anak kecil yang berlarian. Dan waktu itu samar-samar terdengar bapaknya itu seolah melarang. Ayo jangan lari-lari, jangan lari-lari, ayo balik-balik. Nah pas Ardi ini menoleh ke belakang, ternyata nggak ada siapapun. Tapi suara ini benar-benar terdengar walaupun itu samar-samar. Ternyata ketika ditunggu lama, hampir setengah jam rombongan ini belum juga lewat. Nah kalau dipikir secara logika, seharusnya 5 menit atau kurang dari itu rombongan ini pasti sudah kelihatan. Nah ketika ditunggu Ardi dan rombongan ini nggak kunjung terlihat, dia pun melanjutkan perjalanan dan sampailah dia di pos 2. Dan di situ ternyata banyak sekali pendaki-pendaki yang sudah ngecamp. Karena di situ juga ada sumber mata air ya. Dia memutuskan berhenti di sana sebentar, dia makan siang, mengeluarkan kompor dan bikin minuman. Sempat juga ngobrol dengan beberapa pendaki lain yang ada di sana. Hampir kira-kira 2 jam di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 2 siang atau setengah 3-an, Ardi melanjutkan perjalanan. Nah waktu itu nggak ada pendaki yang melanjutkan perjalanan. Tapi para pendaki ini umumnya memutuskan untuk ngecamp ya di pos 2. Nah, ketika Ardi ini melanjutkan perjalanan, kabut sudah mulai turun. Jadi suasananya benar-benar gelap, pekat. Nah, awalnya Ardi ini kan pernah mendaki ke Gunung Merbabu via Wekas ini bersama teman-temannya 3 tahun yang lalu. Jadi dari situlah Ardi itu sangat paham sekali jalurnya lewat mana aja meskipun dia berjalan sendirian. Tapi pada saat itu mungkin karena kabut yang terlalu tebal, jadi Ardi itu sempat agak bingung dari jalur menuju ke pos 3 itu. Nah, Ardi pun melanjutkan perjalanan. Sambil jalan, dia ini seperti menunggu pendaki lain yang lewat, tapi ternyata nggak ada satupun pendaki yang lewat. Nah ketika nggak lama jalan, akhirnya ada pendaki yang turun, sekitar 3 orang pendaki, cowok semua. Ardi pun bertanya, Mas, pos 3 masih jauh nggak ya? Oh udah deket mas, jalan aja terus ngikutin jalur. Oh ya udah makasih mas. Lah rombongan 3 orang pendaki ini pun turun. Dan Ardi melanjutkan perjalanan sampai nggak terasa waktu itu sekitar jam 4 sore. Dan hari waktu itu sudah semakin gelap lah pokoknya. Ardi ini sampai di satu hutan yang waktu itu Ardi merasa, aku nggak pernah lewat sini sebelumnya. Nggak pernah lewat sini dulu sama teman-teman. Pokoknya nggak pernah melalui jalur ini. Nah di situ Ardi ini dalam hati kecilnya sudah ngebatin ya, jangan-jangan aku nyasar. Nah tapi tipikal Ardi ini sebenarnya orangnya bukan orang yang penakut, tapi dia adalah orang yang lebih ke menghadapi sesuatu dengan tenang. Dia cuma diem. Dia diem sejenak, dia duduk sambil bersandar. Break lah. Nah di situ dia noleh kanan kiri sambil coba menenangkan diri. Dilihat lagi jalurnya dengan jelas karena masih tertutup kabut. Dan dia lihat ada jalur yang menuju ke atas. Jalurnya itu kecil. Nah disitulah Ardi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lewat jalur tersebut. Dia jalan lagi, jalan pelan lah. Semakin dia ini memasuki hutan yang semakin rindang. Nah dari situlah Ardi ini dalam hati ngebatin. Oke, fix, ini aku nyasar. Jadi dia yakin pada waktu itu dia nyasar. Tapi lagi-lagi Ardi ini tetap tenang. Dia pokoknya tetap tenang lah. Dia coba meraba-raba lagi jalurnya. Dia jalan lagi secara pelan. Gak lama kemudian dia sampai di sebuah lembah. Nah dari situlah Ardi ini semakin yakin. Ini aku nyasar. Nah karena waktu itu sudah jam 5 sore dan hari sudah mulai masuk gelap, Ardi memutuskan untuk
berhenti di lokasi itu mendirikan tenda. Dilihat ya, di sebelah ini memang ada tebing dan cukup curam. Jadi dari situ masih kelihatan karena luas, udah gelap, lampu-lampu kota itu kelihatan dari lokasi itu. Indah lah pokoknya dari situ. Nah di situ Ardi mencoba tetap tenang dengan rencananya, dan dia keesokan harinya juga sudah punya rencana. Setelah matahari terbit dia akan melanjutkan perjalanan. Akhirnya setelah tenda berdiri, Ardi ini bikin 1 mie instan. Dia makan mie tersebut dan gak lama kemudian sekitar jam 7 malam dia memutuskan untuk tidur. Dia masuk ke dalam tenda, dia pakai sleeping bag ya. Setelah itu dia tidur. Nah sekitar entah jam berapa, karena pada saat itu memang suasana sangat sepi. Pokoknya gak ada suara dari pendaki yang lewat, gak ada suara serangga. Jadi benar-benar sunyi. Dia itu ngerasa kalau tiba-tiba ada yang manggil dari luar tenda. Jadi suara ini seperti suara seorang kakek-kakek. "Le, wes turu le." Nah pada saat Ardi mendengar itu, entah kenapa dia tiba-tiba menjawab panggilan dari suara tersebut. "Oh dereng pak." Tapi waktu itu Ardi ini nggak tahu ini mimpi atau benar-benar nyata. Tapi jelas suara kakek-kakek ini pokoknya benar-benar jelas. Dan sosok tersebut bertanya lagi, "Le wes turu durung le?" Nah Ardi pun ngejawab, "Dereng pak." Nah akhirnya Ardi kan ngebuka tenda, ternyata di depan tendanya ada seorang kakek-kakek. Beliau menggunakan sarung dan sarungnya itu ditutupkan di kepala. Dan di depan kakek tersebut ada api unggun. Nah waktu itu begitu Ardi ini ngebuka tenda, kan kaget dia. Loh kok sudah ada kakek-kakek ini dan ada api unggun di depannya. Nah karena waktu itu Ardi ini tetap mencoba untuk berpikir positif, akhirnya dia diem aja. Dan tiba-tiba kakek-kakek itu pun berucap, "Le Rene le, lungguh sebelahku le." Duduk di sebelahnya, disuruh duduk di sebelah kakek-kakek tersebut. Tiba-tiba dengan tenang kakek tersebut berucap, "Le, nek munggah gunung, ojo ngijen, gak apik." Waktu itu Ardi cuma diam dan sedikit menjawab, "Oh nggih mbah nggih. Nek munggah gunung dhewean gak ono sing diajak dongengan, gak ono sing dijaluki pendapat. Nek kowe kesasar gak ono kanca sing bisa dijak diskusi. Mengko meneh aja ngijen yo le." Nah waktu itu Ardi ini cuma diem. Jadi seolah-olah Ardi seperti apa ya, terhipnotis dengan kata-kata kakek-kakek ini. Seolah-olah Ardi ini sudah benar-benar mengenal dekat dengan sosok tersebut. Jadi kakek-kakek ini masih memakai sarung ya, yang dilingkarkan di kepalanya. Beliau mengobrol tapi tidak menghadap ke arah Ardi. Tapi kakek-kakek ini menghadap ke arah depan. Jadi sambil ngobrol tapi nggak menghadapkan wajahnya ke Ardi. Nah setelahnya ada sebuah pembicaraan yang benar-benar membuat Ardi ini sangat sedih. Ardi waktu itu nggak bisa lagi menahan tangisnya. Waktu itu kakek-kakek ini bilang, "Lele, wong sing urip ki mesti mati. Wis diikhlasno wae. Ibumu wis gak ono. Diikhlasno ibumu." Nah Ardi ini tiba-tiba mengeluarkan air matanya karena dia nggak bisa lagi membendungnya. Dia kaget kok sosok ini tahu. Dia itu sebenarnya siapa? Ardi bingung di situ. Pokoknya kenapa kok kakek-kakek ini tahu semua yang sedang saya rasakan. Setelah itu kakek-kakek ini memegang pundaknya Ardi. Terus dia membisikkan sesuatu di telinganya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dewe kabeh wekne Gusti Pangeran. Lan bakal balik meneh ning Gusti Pangeran. Wis aja sedih. Ibumu ben tenang ning kono."
tugasmu saiki ndongakno ibumu terus. Yo ben ibumu ki tenang ning alam kono. Ardi benar-benar nggak bisa menahan sedihnya. Dia menangis sekencang-kencangnya di situ. Dia merasa seolah-olah sosok ini adalah sosok yang sudah dikenal lama oleh dia. Jadi kakek-kakek ini terus berkata seperti itu sambil mengelus pundaknya. Ardi waktu itu benar-benar nangis dan gak lama kemudian kakek-kakek ini membisikkan sesuatu. Dia dekatkan kepalanya ke telinganya Ardi. Dia bilang di situ, "Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut." Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kabeh awake dhewe pasti mati. Sedihmu diwisi. Ben ibumu ki tenang ning kono. Mati ki kersane Gusti Allah. Nah di situ Ardi terus menangis, dia sedih, benar-benar berpikir, sosok ini siapa? Kok beliau ini tahu semuanya tentang diriku dan tiba-tiba membisikkan sesuatu. Dan gak lama kemudian setelah Ardi ini gak bisa menahan tangisnya, sosok kakek-kakek ini pun beranjak dari duduknya dan tiba-tiba menghilang dari situ. Ardi masih terus menangis. Ardi ini duduk. Dan ketika Ardi ini duduk, ternyata Ardi ini ada di dalam tenda. Nah waktu itulah Ardi ini ngerasa, ini aku tadi ngalamin mimpi atau apa? Tapi kok seperti benar-benar nyata. Dibuka tendanya lagi dan di depan gak ada api unggun dan gak ada sosok kakek-kakek itu. Tapi pohon yang di depan tendanya Ardi itu masih ada. Dan di situ tadi sosok kakek-kakek tersebut duduk persis di atas batang pohon itu. Jadi suasana di situ pada waktu itu benar-benar senyap. Akhirnya Ardi kembali menutup tenda. Dia itu masih meneteskan air mata. Di situ dia ingat lagi tentang ibunya. Ingat dengan kata-kata dari sosok kakek-kakek tadi. Ini sosok siapa? Tapi apapun itu, yang jelas Ardi ini kembali mengingat tentang ibunya. Dia ingat ketika diantar ke sekolah naik becak waktu SD. Dia ingat ketika ibunya menyuapi Ardi pada saat makan, meskipun pada saat itu Ardi sudah kuliah. Jadi Ardi itu kembali lagi sedih di tengah keheningan malam. Dia sangat sedih, dia sendirian. Nah singkat cerita, sekitar subuh, Ardi ini bangun ya. Dia melihat matahari sudah terbit. Dia pun memutuskan untuk memulai rencana pada hari itu. Dia akan muncak pada awalnya, tapi dia sekarang memutuskan untuk turun karena dia udah merasa gak sanggup lagi buat melanjutkan perjalanan pada hari itu. Dan gak lama kemudian ada suara langkah kaki dan ternyata itu adalah rombongan pendaki. Dan terlihat ada sekitar 4 orang pendaki, 3 orang cowok dan 1 orang cewek. Mereka jalan lalu berucap ke Ardi, "Permisi mas." "Oh iya monggo." Nah Ardi waktu itu ini ya, sempat ditanya sama 4 orang pendaki tersebut, "Nggak muncak mas?" "Iya mas, habis ini." Nah, Ardi balik nanya, "Rombongan dari mana mas?" "Oh kami dari Suwanting, dari jalur Suwanting." Nah disitulah Ardi ini agak bingung ya, rombongan dari Suwanting. Loh, lah masnya ini emang dari mana? "Saya dari Wekas mas." "Ah, masnya salah kali, dari Suwanting." "Enggak mas, ini benar aku dari Wekas," jawab si Ardi kan. "Ini jalurnya berbeda loh mas, kok bisa ya?" Nah akhirnya setelah mereka ngobrol di situ agak lama, Ardi ini memutuskan untuk ikut mereka aja muncak ya. Nah di tengah kebingungannya pokoknya, "Saya kan dari Wekas, ini dari Suwanting. Kok bisa ya? Saya ini ada di jalur Suwanting." Nah setelah itu Ardi mengemasi semua barangnya, tendanya semuanya dikemasin. Dia pun ikut dengan rombongan tersebut menuju ke puncak.
Karena dia juga bingung, kok ini jalur Suwanting padahal aku naik dari jalur Wekas. Ya kan, Ardi jalan tuh bersama rombongan tersebut. Mereka sempat ngobrol, Ardi juga sempat nanya rombongan pendaki tersebut dari mana. Ternyata dari Surabaya, mereka rombongan pendaki dari Surabaya. Nah, singkat cerita, ketika sampai di puncak, di sana Ardi ini melihat banyak sekali pendaki ya. Dan dia langsung teringat dengan almarhumah ibunya. Dia juga teringat lagi dengan kata-kata yang diungkapkan oleh sosok kakek-kakek yang ada di depan tendanya semalam. Pokoknya dia kembali teringat, dan gak lama kemudian Ardi ini berhenti sejenak dari langkah kakinya yang sedang melihat-lihat area puncak. Dia ngebatin dalam hatinya, memang mungkin sudah saatnya aku harus ikhlas. Jadi apapun itu, ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Ibuku meninggal juga ketentuan Tuhan. Pokoknya aku harus ikhlas. Nah, ketika selesai dari puncak, Ardi pun turun melewati jalur Selo. Ketika Ardi turun, ada satu tempat di mana tempat itu benar-benar sejuk sekali. Ardi berhenti di situ sejenak. Dia mencoba merenungi kembali malam itu. Yang ditemui dia itu siapa sebenarnya. Seolah-olah Ardi ini baru pertama kali mendengar ayat-ayat itu. Padahal sebelum-sebelumnya dia sudah tahu tentang ayat-ayat tersebut. Tapi dia itu seperti diingatkan kembali oleh sosok kakek-kakek tersebut. Itulah yang membuat Ardi semakin berpikir, dan ketika sampai di pos perizinan di bawah, Ardi pun memutuskan untuk langsung pulang. Nah, ketika sampai di Solo, Ardi nggak langsung menuju ke rumahnya, tapi dia langsung menuju ke makam ibunya. Disitulah Ardi sekali lagi memegang batu nisan ibunya. Dia menangis di situ. Dia berucap, "Bu, Ardi njaluk ngapura ya Bu. Kalau selama ini Ardi belum bisa menyenangkan Ibu. Insya Allah Bu, habis ini Ardi akan selesaikan kuliah Ardi yang selama ini terbengkalai." Setelah itu, Ardi ini kembali pulang. Dan beberapa hari kemudian, Ardi menuju ke kampus dan diuruslah semua kegiatan-kegiatan kuliah yang belum sempat dia selesaikan. Apalagi waktu itu skripsi sempat terbengkalai selama 6 bulan. Diselesaikanlah pada waktu itu karena teringat dengan ibunya. Jadi ibunya selalu bilang, "Ayo nak, segera cepat lulus kuliah. Ibu ingin foto sama kamu pakai baju toga. Nanti fotonya dipajang di ruang tamu." Ya, Ardi ini kembali ingat, dia kembali menangis. Dan Ardi ini ketika singkat cerita di wisuda, alhasil Ardi itu wisuda dan di dalam fotonya tidak ada sosok ibunya. Nah, di situ itulah yang membuat Ardi ini kembali bersedih. Dan kejadian di Merbabu itu benar-benar merubah hidupnya Ardi. Dan singkat cerita, Ardi kembali beraktivitas seperti biasa bersama teman-temannya, nggak lagi naik gunung secara sendirian. Nah, cerita yang luar biasa ini dikirim sama Mas Ardi yang mengalami kejadian ini sendiri. Dan tetap semangat buat Mas Ardi, ya. Pantang menyerah pokoknya. Luar biasa ketika saya membaca skrip ini dan membawakan cerita ini, sampai saya teraduk-aduk emosinya. Jadi seperti yang saya katakan di awal, cerita ini adalah tentang seorang pemuda yang kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Dan ketika dia melakukan pendakian seorang diri atau solo hiking di Gunung Merbabu, dia mendapatkan sebuah pelajaran berharga dan bisa dikatakan semua yang dia alami di sana merubah hidupnya. Ya, pelajaran tentang arti seorang ibu dalam kehidupan ini mungkin bagi beberapa rencang yang sudah kehilangan sosok ibu dalam hidupnya akan memahami dan merasakan betul apa yang Mas Ardi alami ini, rasakan ini. Seperti apa toh kita jadinya tanpa seorang ibu? Dunia pasti terasa sunyi dan gelap. Maka muliakanlah ibu, senangkanlah hatinya. Ingat kata Rasulullah, siapa yang harus kita hormati lebih dulu? Rasulullah berkata, ibumu.
Yang kedua, siapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ibumu. Yang ketiga, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Sampai Rasulullah menjawab 3 kali ibumu. Itu artinya kita harus benar-benar menghormati sosok ibu. Baik, terima kasih buat rencang-rencang yang sudah mengikuti cerita ini hingga selesai. Dan terima kasih banyak buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan dari rencang-rencang semuanya dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, buat rencang-rencang semua yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor lainnya, bisa ya kirim-kirim ke DM Instagram saya yang sudah saya tuliskan lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.